Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini di edisi spesial, namanya edisi Trubus TV Warkop. Nah, Warkop itu obrolan wakaf dengan secangkir kopi. Waduh, luar biasa. Jadi membahas tentang wakaf ini, maaf saya bersihkan kopinya dulu. Membahas tentang wakaf ini problematikanya sangat mendasar sekali. Sebenarnya diskusi tentang wakaf ini sudah sangat lama sekali, tapi ya bergelut diskusi itu terkait dengan potensi, tentang legalitas dan lain sebagainya yang selalu menjadi topik hangat dan pembahasan yang berkepanjangan. Jadi selalu tema itu diulang-ulang dan lain sebagainya, padahal sudah waktunya bahwa dengan aset wakaf yang luar biasa ini di Indonesia, kita diskusinya lebih kepada area aplikatif, ya, terapan. Sehingga aset-aset wakaf yang memang sudah banyak ini, mau bermasalah atau tidak bermasalah, itu tidak terlalu diperdebatkan, karena masalah itu saja tidak akan mungkin berhenti atau tidak akan mungkin selesai. Jadi biarkan masalah itu berjalan, biarkan problematika itu selesai dengan berjalannya waktu, tapi fokus utamanya karena diskusi ini tema jangan tentang wakaf, maka produktivitasnya itu yang perlu dipikirkan. Maka kita sekarang ini berada di lokasi sebuah lembaga pendidikan Trubus Iman aset wakaf yang terletak di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, di sini aset wakaf itu tidak ada yang tidur. Ya, karena kalau aset wakaf itu tidur berarti nazirnya sebenarnya yang tidur, bukan aset wakafnya. Saya sering menyampaikan sebuah quote tentang pengelolaan aset wakaf. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa baik dalam pengelolaan aset wakaf itu akan menghasilkan pahala, sementara kebalikannya, kalau dia tidak bisa menjalankan atau menjaga dan mengembangkan aset wakaf itu, maka sebaliknya, bukan pahala yang diterima tapi dosa. Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman berulang-ulang, bagaimana kemudian aset wakaf itu harus diberdayakan dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga benar-benar manfaat yang diharapkan dari pewakif, dari harta yang diwakafkannya itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Maka berbagai model kegiatan produktivitas aset wakaf yang kita laksanakan di Pondok Pesantren Trubus Iman ini bisa menjadi salah satu model atau acuan dari berbagai nazir wakaf yang mengelola aset atau harta wakaf, baik itu di lembaga pendidikan ataupun nazir wakaf melalui sebuah lembaga organisasi atau apapun bentuknya, baik itu secara lembaga atau individual, dengan model-model yang kita laksanakan di pondok pesantren ini. Salah satunya yang prioritas utama adalah di sektor pertanian. Kita di sini ada perkebunan, ada perikanan, kemudian juga ada peternakan. Yang itu kita dikembangkan meskipun di lembaga pendidikan pesantren, tapi dikelola secara profesional. Karena pada dasarnya kita memahami, sangat memahami dalam dunia bisnis khususnya, dalam dunia apapun sebenarnya, bahkan dalam dunia pendidikan, bahwa segala sesuatu itu harus disampaikan atau dikelola atau ditangani oleh ahlinya. Contohnya kalau kita di pondok pesantren, untuk materi tafsir, maka yang mengajar itu memang harus seorang ustadz atau guru yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang tafsir tentunya. Begitu juga di bidang hadis, atau eksakta, matematika, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kalau kemudian tafsir itu diajarkan oleh seorang guru atau ustadz yang keilmuannya atau keahliannya berbeda bidangnya. Contohnya tafsir diajarkan oleh guru yang memiliki kompetensi hanya sebatas pelajaran umum atau kemampuannya di bahasa Indonesia, disuruh mengajar tafsir, tentunya ini bukan keahliannya atau kompetensinya. Begitu juga sebenarnya dalam dunia bisnis. Jadi pengelolaan atau model-model aset wakaf di sini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan bagaimana seseorang individual ataupun sebuah organisasi mendirikan lembaga bisnis atau lembaga usaha.
Ya, jadi kompetensi itu penting untuk bisa menghasilkan output yang maksimal. Kenapa? Karena kontribusi waktu yang diberikan itu sangat tergantung kapasitasnya atau mutunya atau kualitasnya. Jadi kontribusi waktu pengelola aset wakaf itu keberhasilannya besar kecilnya atau besarnya manfaat yang diterima dari aset wakaf itu tergantung dari waktu plus kontribusi skill dari pengelolanya. Jadi semakin besar skillnya, leadershipnya, kepemimpinannya, kemudian networkingnya, maka itu mempengaruhi bagaimana kemudian aset wakaf itu bisa dikembangkan dengan optimal. Jadi dalam pengelolaan di sini contohnya di pesantren ini beberapa unit bisnis atau unit produktif yang dikembangkan melalui aset wakaf di sini kita berdayakan dengan model pendekatan kerjasama dengan ahli-ahlinya. Contohnya di jamur yang sedang kita coba kembangkan di Trubus Sentra Agribisnis, itu kita bekerja sama dengan pakar jamur Jawa yang pusatnya berada di Malang untuk mentransformasikan ilmu dengan model pendekatan wakaf tadi. Ilmunya diwakafkan di sini. Semua fasilitas pabrikasi jamurnya kita dirikan di sini. Beliau datang untuk mentransformasikan ilmunya dengan konsep wakaf dan dikembangkan di sini. Nah, tentunya itu sebuah terobosan yang luar biasa. Nah, sambil berjalan itu kita juga harus mempersiapkan SDM yang saya sebutkan tadi, skill. Maka beberapa alumni dari anak-anak kita yang lulusan pesantren yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk ikut memperjuangkan di lembaga pendidikan ini, nah, itu kita magangkan di Malang untuk menyerap semua keilmuan yang ada di bidang jamur ini melalui bimbingan ahlinya, dan tentunya ahlinya itu tidak akan putus hanya pada saat magang dan mentransformasikan ilmunya, tapi ikut mengawal sampai produktivitas, bahkan ikut bersama mengembangkan produk jamur ini sampai memenuhi kebutuhan pasar, bahkan sampai varietas berbagai produk turunannya, ya, itu akan diciptakan di sini. Itu salah satu contohnya saja. Contoh lainnya ada bioflok lagi, ya. Kita harus mengikuti workshop bioflok di Kalimantan Selatan. Kemudian kita pelajari, setelah itu kita bawa pulang ini, kita trial. Ada trial error, itu dalam bisnis adalah hal yang biasa. Lalu kita coba, kita terapkan, segala kekurangannya kita selalu evaluasi. Dan alhamdulillah berkembang cukup baik. Artinya apa? Bahwa skill itu memang menjadi sebuah prioritas utama dalam pengembangan aset wakaf. Artinya nazir penerima atau pengelola aset wakaf itu harus memang memperhatikan profesionalitas dalam pengelolaan wakaf. Berbeda halnya dengan lembaga-lembaga atau nazir wakaf yang memiliki aset wakaf terbengkalai. Dapat dipastikan memang satu, karena memang waktu, kontribusi waktunya untuk mengelola aset wakaf itu tidak ada. Jadi mengelola aset wakaf dengan sisa tenaga, setelah seharian bekerja di sektor tertentu atau bekerja di bidang apa, baru kemudian di sedikit waktunya baru memikirkan aset wakafnya. Tentu ini tidak bisa dioptimalkan pengelolaan aset wakaf itu dengan waktu yang hanya sisa tadi. Maka kontribusi waktu ini sangat penting. Contoh, dalam setiap hari harus ada kontribusi waktu 3 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam untuk memikirkan aset wakaf. Nah, selain dari kontribusi waktu yang wajib tadi, mutu kualitas kontribusi waktu tadi ditentukan dari skill tadi, networking tadi, dari leadership, kepemimpinan, dan lain sebagainya, yang bisa menghasilkan optimalisasi aset wakaf tersebut. Jadi meskipun 2 jam, 3 jam, 6 jam, tapi kalau dia tidak memiliki skill yang mumpuni di bidang keahlian yang dia geluti dalam pengembangan aset wakaf, maka dapat dipastikan bahwa hasilnya pasti tidak maksimal. Maka itu yang menjadi pesan mendasar dalam berbagai sektor usaha wakaf produktif yang kita kembangkan di sini. Selain dari pertanian, perkebunan, ada kelapa sawit, ada aren, kemudian ada kurma tropis, ada budidaya talas beneng, ada porang, ya, kemudian ada
jejamuran, ada vanili, ya. Jadi semuanya itu bisa terwujud karena memang melalui pendekatan keahlian tadi. Ya, jadi kalau tidak ada ahlinya, tentu kita tidak akan berani untuk mengembangkan aset wakaf tersebut karena keahlian ini modal utama untuk bisa menciptakan produktivitas dari aset wakaf yang memang sebenarnya sudah produktif. Beda halnya kalau aset wakaf itu memang tidak produktif, itu beda kasusnya ya. Jadi kalau kita melihat sejarah bagaimana sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melakukan berbagai transaksi wakaf, kita lihat bahwa semua yang diwakafkan itu sudah memiliki nilai manfaat yang banyak atau yang besar bagi masyarakat. Jadi kalau memang harta atau aset itu ingin diwakafkan, maka carilah harta atau aset wakaf yang paling produktif. Nah, itulah yang diwakafkan sehingga dapat mudah dimanfaatkan, diproduktifkan karena memang asetnya sudah memiliki nilai yang tinggi. Selain daripada perkebunan, kemudian ada peternakan. Saat ini kita sedang merancang budidaya kambing perah, ya. Kita sedang tanam rumput odotnya. Insya Allah di semester 2 nanti kita akan wujudkan. Jadi integrasi pertanian terpadu yang kita ciptakan di Trubus Center Agribisnis ini semoga bisa menjadi percontohan bagi pengelolaan aset wakaf yang ada di Indonesia. Mungkin ini saja untuk tahap pertemuan Warkop pada episode singkat ini. Kurang lebihnya nanti kita bisa diskusikan panjang dalam episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.